Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Seikyo on Myoji sebelumnya atau part 2-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Seika dan Amyu sudah kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Lakana atau yang menjadi kota para petualang. Dan setelah berjam-jam melewati lembah dan pegunungan yang cukup panjang, akhirnya mereka mulai melihat kota Lakana dari kejauhan. Karena dinding yang mengelilingi kota itu sangat tinggi dan bahkan lebih tinggi dari kota Rodnea dan juga kota-kota di wilayah kekaisaran lainnya. Nah, Seika yang baru melihatnya tentu sangat terkejut dan mulai menanyakannya pada Amyu. Jadi kota Lakana itu kan dikenal sebagai kota para petualang dan juga terkenal akan ruang bawah tanahnya. Cuma kan di kota itu tidak ada sumber daya alam yang melimpah dan tidak ada yang perlu dilindungi sampai segitunya. Makanya Seika penasaran kenapa Lakana punya dinding dan benteng pertahanan yang sangat kokoh seperti itu dan bahkan melebihi kota-kota yang punya sumber daya alam sangat tinggi. Jadi benteng yang sangat kokoh itu dibuat untuk berlindung dari ancaman seperti apa dan apa yang mereka lindungi. Sedangkan di kota itu saja selalu dipenuhi dengan para petualang yang cukup kuat. Sejauh yang Amyu ketahui, kota Lakana itu dikelilingi oleh wilayah monster yang sangat berbahaya. Nah, ada kalanya para monster itu berkumpul menjadi satu lalu menyerang kota secara bersamaan atau disebut juga dengan penyerbuan para monster. Dan sebenarnya itu merupakan fenomena yang sangat aneh dan masih belum diketahui apa penyebab pastinya. Karena bahkan tidak jarang jenis monster yang satu dengan yang lainnya itu bergabung untuk menyerang kota. Walaupun ada juga kasus di mana para monster itu hanya lari dari monster yang lebih kuat dan akhirnya berujung menyerang kota. Makanya kota Lakana sebenarnya menciptakan dinding dan benteng pertahanan yang sangat kokoh seperti itu. Mendengar penjelasan Amyu, Seika juga jadi teringat mengenai fenomena Hyakki Yagyo, yaitu di mana para iblis yang disebut sebagai Hyakki itu berkumpul di tengah kota pada saat malam tiba dan tentunya itu terjadi pada saat Seika masih tinggal di Jepang. Cuma iblis Hyakki itu nggak sampai menyerang pemukiman para penduduk dan mereka hanya akan menyerang jika sampai didekati. Nah, setelah mendengar penjelasan Amyu, Seika malah punya dugaan yang lain. Karena sebenarnya setelah mendekati Lakana, Seika itu bisa merasakan adanya sumber mana yang sangat banyak dari bawah tanah. Jadi Seika itu menduga kalau ruang bawah tanah yang ada di sekitaran Lakana itu juga menelurkan monster dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ada kalanya mereka menyerang kota secara bersamaan. Ya mungkin maksudnya para monster itu sampai kelebihan populasi dan akhirnya sampai keluar wilayah mereka untuk mencari mangsa dengan menyerang kota secara bersamaan. Ya walaupun itu baru dugaan Seika aja karena kota Lakana emang dikelilingi oleh banyak dungeon yang sangat berbahaya. Sehingga cerita saat itu mereka sudah melewati gerbang kota dan akhirnya sampai di kota Lakana. Tentu ada banyak sekali petualang di kota itu dan juga ada banyak submanusia yang tinggal di dalamnya. Seperti misalnya ras beastman, elf, dan yang lainnya. Cuma dari segi bangunan kotanya nggak terlalu tinggi kayak kota-kota di wilayah kekaisaran atau lebih sederhana. Saat itu setelah sampai di kota, Seika langsung menjual kereta kudanya untuk menambah uang mereka. Karena lagian keretanya kan nggak akan digunakan lagi untuk sementara dan jika dititipkan malah jadi menambah biaya pengeluaran mereka. Setelah itu Seika berniat langsung menemui orang yang dimaksud oleh Fiona lalu mencari penginapan yang murah untuk istirahat. Karena Seika ingin tahu seperti apa orangnya dan apakah dia bisa dipercaya. Seika akan sengaja langsung mengenalkan Amyu sebagai pahlawan untuk mengetahui reaksi dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh orang itu. Cuma saat mereka sudah sampai di depan bangunan yang sangat megah yang merupakan balai kota itu, saat itu ada banyak kerumunan yang sepertinya sedang ada perkelahian. Seika dan Amyu pun mendekati kerumunan itu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan begitu terkejutnya mereka ternyata yang sedang menciptakan kerusuhan itu adalah dua teman mereka sendiri yaitu Yifa dan Mabel. Atau lebih tepatnya ada beberapa orang dewasa yang sedang dihajar oleh Mabel. Tak lama kemudian Yifa dan Mabel yang melihat mereka pun langsung mendekat dengan sangat kegirangan, terutama Yifa yang saat itu langsung memeluk tuanya yaitu Seika. Ternyata mereka berdua itu sudah sampai di Lakana dari hari sebelumnya. Karena memang jarak dari Rodnea ke Lakana itu jauh lebih dekat dan dengan menaiki kapal mereka hanya butuh waktu 10 jam untuk sampai di kota itu. Jadi setelah menerima surat dari Fiona dan juga penjelasan dari kepala sekolah, mereka langsung memutuskan untuk pergi ke Lakana dan bergabung dengan Seika dan juga Amyu. Karena mereka berdua nggak mau diam saja atau tetap santai di akademi.
Walaupun mereka paham setelah kabur dari akademi dan ikut berpetualang bersama Seika, mereka nggak mungkin bisa balik lagi ke sana atau menjalani kehidupan tenang seperti sebelumnya. Ya, jadi status Yifa dan Mabel saat ini juga jadi sama aja pelarian dan juga kabur dari akademi. Tentu awalnya di sini Seika sampai beberapa kali mengingatkan mereka sebelum terlambat atau mending mereka balik saja supaya nggak terlibat dengan semua masalah itu. Cuma Yifa dan Mabelnya tetap kekeh dan mau apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama Seika dan juga Amyu. Tak lama kemudian di saat mereka masih ngobrol, tiba-tiba ada beberapa petualang yang mendatangi mereka dan bahkan berniat mengambil Yifa dari mereka. Jadi para petualang itu mengira Yifa sebagai budak yang lari dari majikannya. Nah, mereka itu berniat menangkap Yifa lalu menyerahkannya pada Guild untuk nantinya dikembalikan pada tuanya. Karena kan nantinya mereka juga bakalan mendapatkan imbalan yang cukup banyak. Walaupun mungkin mereka juga berniat menikmati tubuh Yifa lebih dulu. Jadi ternyata selain banyak petualang di kota Lakana, juga ada banyak orang yang mengincar buronan atau para pelarian dengan poster buronan yang cukup tinggi. Entah itu budak yang lari atau buronan kerajaan dan sebagainya. Nah, entah kenapa setelah sampai di Lakana, Yifa itu udah beberapa kali disangka sebagai pelarian budak. Padahal nama dan mukanya nggak ada dalam poster buronan. Mungkin karena wajah dan tubuhnya yang kelihatan sangat menggoda dan dia masih sangat muda. Jadi keributan sebelumnya juga karena masalah seperti itu. Walaupun mereka semua yang berani macam-macam sama Yifa langsung kena hajar sama Mabel. Nah, di sini supaya nggak menimbulkan keributan lagi seperti sebelumnya, Seika yang menjelaskan pada mereka kalau Yifa adalah budak milikku. Cuma mereka tetap nggak percaya dan meminta bukti kepemilikan Yifa, seperti misalnya surat atau kerah budak yang sudah ada stempelnya. Cuma ya tentu Seika nggak punya semua itu dan tidak bisa memberikan bukti apapun pada mereka. Sampai akhirnya mereka mulai rusuh dan terpaksa Seika menggunakan kekuatannya untuk memberikan mereka pelajaran. Jadi saat itu Seika hanya menggunakan gabungan dari elemen air dan tanah untuk menciptakan pilar dan menahan tubuh mereka di atas pilar itu. Tentu tindakannya itu sangat menonjol dan akhirnya para penjaga mulai berdatangan ke tempat itu. Karena tentunya perkelahian di kota Lakana juga dilarang atau melanggar hukum. Cuma untungnya sebelum Seika dan teman-temannya dibawa oleh para penjaga, ada satu orang lagi yang datang dan langsung menghentikan para penjaga itu. Dia orang yang punya koneksi dengan Fiona atau orang yang akan menyambut mereka di kota itu, yaitu pria bernama Silas. Ya, Silas itu seperti orang dewasa dengan tubuh kekar dan janggut yang cukup panjang. Saat itu Silas meminta Seika untuk melepaskan mereka semua dan setelahnya Seika dan teman-temannya langsung diajak untuk masuk ke balai kota. Walaupun dia sambil mengatakan kurasa kau berhutang padaku untuk masalah ini. Karena kan jika Silas tidak datang mungkin mereka akan mendapatkan masalah yang cukup merepotkan. Setelah sampai di ruangan Silas, saat itu mereka saling basa-basi dulu satu sama lain. Walaupun setelah Silas memberikan penjelasan mengenai kota Lakana dan apa yang dirinya dengar dari Fiona, Seika langsung berbicara ke intinya. Jadi Lakana itu dijalankan oleh dewan yang bernama Dewan Warga Bebas atau sama aja DPR dan Silas merupakan salah satu ketuanya. Lalu mengenai laporan Fiona, Silas bahkan sudah mendengar semuanya dari Fiona dan tahu semuanya mengenai masalah yang sedang dialami oleh Seika dan juga Amyu. Karena Fiona melaporkan apa adanya atau nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya, kecuali mengenai Seika yang menjadi Raja Iblis saat ini, tentu Fiona nggak mungkin mengatakannya pada Silas. Jadi Silas itu udah nggak kaget dengan tindakan mereka. Karena sebelumnya saja Seika sampai menerobos masuk penjara kekaisaran demi menyelamatkan sang pahlawan atau Amyu. Tentu Silas juga langsung tahu kalau Amyu adalah sang pahlawan saat ini. Di sini dia beberapa kali menertawakan tindakan Seika yang memang kelihatan sangat nekat. Apalagi kan di mata Silas Seika itu masih kelihatan sangat muda. Walaupun dia menegaskan pada Seika untuk jangan melakukan hal senekat itu di kota Lakana. Karena jelas Silas nggak akan membiarkannya atau nggak sebaik Putri Fiona. Ya intinya kalau mau selamat ya harus mengikuti aturan yang ada di kota itu. Lalu setelah berbincang-bincang cukup lama, Seika pun langsung bertanya ke intinya. Yaitu apakah Silas memang ada di pihak Fiona dan mau menyembunyikan Seika dan teman-temannya. Setelah ditanya seperti itu, Silas langsung mengatakan tidak. Cuma dia juga menjelaskan alasannya. Jadi ternyata kota Lakana itu bukan milik negara manapun dan merupakan kota yang bebas. Termasuk kekaisaran juga tidak bisa ikut campur dan tidak punya hak untuk mengatur kota itu. Walaupun tentunya selama ini kota Lakana juga punya kerjasama yang baik dengan kekaisaran.
Cuma kan bukan berarti mereka di pihak yang sama. Makanya Silas yang ditanya seperti itu ya langsung mengatakan tidak. Cuma memang Lakana itu punya hubungan yang cukup baik dengan Putri Fiona walaupun bukan berarti mendukung atau tunduk padanya. Jadi anak dari sang kaisar kan bukan hanya Fiona saja dan ada beberapa dari mereka yang jauh lebih tua dari Fiona. Nah, otomatis mereka saling berebut kekuasaan dan juga dukungan untuk nantinya menggantikan kaisar sebelumnya. Tentunya dari dulu mereka juga sudah melirik kota Lakana dan jelas punya niatan untuk menguasainya atau menjadikannya sebagai wilayah mereka. Namun di antara mereka, hanya Fiona saja yang selama ini nggak punya keinginan untuk menguasai kota Lakana dan malah melakukan kerjasama yang baik dengan mereka. Terutama mengenai ruang bawah tanah atau sering disebut juga sebagai penjara bawah tanah. Cuma sebenarnya bukan penjara beneran, melainkan sama seperti dungeon guys. Nah, kota Lakana kan dikelilingi oleh banyak dungeon yang sangat besar dan itu merupakan sumber penghasilan mereka. Ya, sebenarnya para petualang kan mencari bahan dari dungeon itu, lalu mereka menjualnya pada semua guild di kota Lakana. Sedangkan kota Lakana menjualnya pada wilayah kekaisaran lewat kerjasamanya dengan Putri Fiona. Ya intinya Lakana itu di pihak yang netral dan tidak mendukung pihak manapun. Cuma di antara semua anak-anaknya sang kaisar, Fiona lah yang punya hubungan paling dekat dengan kota Lakana. Makanya di beberapa situasi mereka mau memberikan bantuannya pada Putri Fiona dan salah satunya adalah menerima pelarian Seika dan teman-temannya. Cuma bukan berarti mereka bersedia melindungi party Seika atau sang pahlawan, hanya menerimanya saja. Walaupun Silas juga menegaskan tergantung situasinya nanti, karena tidak menutup kemungkinan kita bakal mengkhianatimu kapan saja. Setelah mendengar semua penjelasan itu, tentunya Seika nggak mungkin bisa tenang dan nggak mungkin bisa tinggal dengan nyaman di kota itu. Bahkan dia sempat mengatakan setelah mendengar semua jawabanmu, aku malah jadi ingin menyingkirkanmu dan juga sekalian mengancam dewan yang mengatur kota ini. Walaupun Silas yang mendengarnya malah tertawa sambil mengatakan coba saja. Tapi Silas menegaskan kalau kota ini jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Soalnya kan di sini Silas taunya kalau kekuatan Seika itu nggak lebih kuat dari kesatria suci milik kekaisaran. Karena memang penjara yang dimasuki oleh Seika sebelumnya cuma salah satu kastil kecil yang ada di wilayah kekaisaran. Dan Silas juga yakin kalau kesatria suci sampai dikerahkan maka sudah pasti Seika bakalan tamat. Seika yang memahami penilaian Silas malah merasa senang dan sengaja diam saja. Karena hal itu sangat menguntungkan bagi Seika dan biarkan mereka salah menilai seperti itu. Ya, jadi untuk sementara waktu party Seika akan tinggal di Lakana walaupun dengan suasana hati yang kurang nyaman. Lalu setelah keluar dari ruangan Silas, mereka langsung mencari penginapan sambil berkeliling kota untuk melihat suasana di kota itu. Selama 3 hari mereka selalu berkeliling kota sambil mencari info dan juga memahami orang-orangnya yang tinggal di kota itu. Karena kan mereka juga sudah mendaftarkan diri untuk menjadi petualang dan masih menunggu persetujuan atau pendaftarannya. Sejauh ini si Seika masih belum merasakan adanya pengkhianatan dari Silas atau masih dalam keadaan yang aman. Tentu saat itu Amyu lah yang selalu memandu mereka, karena memang dia yang paling paham dengan dunia perpetualangan. Nah, setelah mengamati kota itu selama 3 hari, Seika mulai memahami situasi di kota Lakana. Jadi sebenarnya kebanyakan orang yang tinggal di kota itu sebagai petualang, mereka itu tidak punya tempat lagi di dunia itu dan hanya bisa tinggal di Lakana atau murni menggantungkan hidupnya pada kota itu. Karena kebanyakan dari mereka ya awalnya hanyalah orang buangan atau pelarian. Sedangkan di kota itu mereka bisa hidup bebas, makanya Lakana disebut sebagai kota yang bebas. Walaupun tetap aja ternyata masih ada banyak poster buronan dan banyak juga yang menjadi pemburu buronan itu. Nah, setelah memahami semua itu, di sini Seika kembali meminta Yifa dan Mabel untuk mending pulang saja ke akademi. Soalnya bagi Seika mereka itu punya masa depan yang sangat cerah dan sayang sekali kalau disia-siakan. Terutama Yifa yang selalu punya nilai sangat tinggi. Cuma ya seperti biasa mereka tetap nggak mau dan mereka punya alasan masing-masing kenapa harus ikut bersama Amyu dan juga Seika. Kalau untuk Mabel, dia malah menagih janjinya pada Seika, yang mana Seika dulunya kan berjanji akan selalu melindungi Mabel dari para pemburu Firma. Makanya Mabel merasa harus selalu di dekat Seika supaya selalu terlindungi. Sedangkan untuk Yifa juga sama, yaitu menagih janjinya Seika. Yang mana dulunya Seika berjanji akan mengenalkan banyak hal baru pada Yifa dan melihat tempat-tempat baru yang ada di dunia itu. Jadi bagi Yifa inilah kesempatannya untuk mewujudkan semua itu sembari menjalani hidup yang bebas.
Karena bagi Yiva, walaupun para petualang di kota Lakana awalnya merupakan orang buangan, namun mereka menjalani hidup dengan bebas dan Yiva bisa merasakan suasana menyenangkan itu. Ya, sebenarnya ada banyak hal yang dikatakan Yiva sebagai alasan supaya bisa bersama dengan Saika. Cuma ya intinya dia pengen menjalani hidup sesuai keinginan hatinya dan itu harus selalu bersama dengan Saika. Bahkan di sini Yiva memberitahukan fakta yang cukup baru bagi Saika, yaitu ternyata dulunya orang tua Saika dan orang tua Yiva itu pernah satu party dan menjalani petualangan bersama, atau saat mereka masih muda. Makanya setelah orang tua Yiva meninggal, Yivanya masih dirawat dengan baik oleh orang tua Saika atau ya Saika yang muncul di animenya. Sebenarnya saat masih kecil, Saika juga pernah bertemu dengan ibu Yiva atau saat dia masih hidup. Cuma kan Saika baru tahu mengenai hal itu. Ya, setelah melakukan diskusi yang cukup panjang, akhirnya di sini Saika menyerah sendiri dan mengizinkan mereka berdua untuk ikut bersama. Karena Amyu-nya juga malahan ikut menyuruh Saika untuk mending pulang saja. Lagian kan yang menjadi masalah utamanya adalah Amyu sendiri sebagai sang pahlawan. Apalagi sejauh ini Fiona masih menyembunyikan semua tindakan Saika dan pastinya dia masih punya kesempatan untuk kembali menjalani pendidikannya di akademi. Ya, jelas Saikanya nggak mungkin mau jauh dari Amyu dan akhirnya juga mengizinkan Yiva dan Mabel untuk bersama mereka. Setelah itu mereka kembali ke penginapan dan menyiapkan energi untuk besok. Jadi di penginapannya Saika itu tinggal di kamar sendirian yang cukup kecil. Sedangkan Amyu, Yiva, dan Mabel menyewa kamar yang cukup besar dan tinggal satu kamar. Lalu di keesokan harinya, akhirnya mereka mendapatkan persetujuan untuk menjadi petualang dan langsung mulai menjelajahi dungeon atau penjara bawah tanah. Cuma baru diizinkan memasuki dungeon yang paling lemah dan juga sambil dipandu oleh para petualangan lainnya. Total saat itu bersama partinya Saika ada 8 orang dan orang yang akan menjadi ketua partinya yaitu pria bernama Liloid. Jadi ternyata wilayah dungeon yang melilit kota Lakana itu dibagi menjadi 3 wilayah dan ada 3 gunung yang menjadi patokannya, yaitu Gunung Utara, Selatan, dan juga Timur. Ketiganya juga punya level kesulitan yang berbeda, yaitu wilayah utara yang punya level kesulitan paling tinggi atau paling berbahaya, lalu timur dan selatan yang lebih mudah. Bahkan tidak semua petualang dengan level tinggi boleh memasuki wilayah utara, karena mungkin para monster yang tinggal di sana kebanyakan sangat kuat. Di sini tentunya Saika dan partinya baru memasuki dungeon yang paling mudah untuk selain menjelaskan jenis monsternya pada mereka. Ya, singkat cerita saat itu mereka bisa menjelajahi dungeonnya dengan cukup mudah dan berhasil membawa pulang batu ajaib dengan cukup banyak. Walaupun hampir semuanya berasal dari jenis monster yang cukup lemah, seperti misalnya armor pengembara yang mirip seperti undead paling lemah, lalu slime, mandrake, dan juga kera pembunuh yang sedikit lebih kuat. Bahkan Saika dan teman-temannya aja masih kebanyakan diam dan hanya melihat Liloid dan partinya yang mengalahkan para monster itu. Cuma ya sekalinya unjuk gigi, mereka langsung mengejutkan semua orang. Terutama kemampuan Yiva yang mampu mengandalkan kekuatan roh di hutan itu. Bahkan Liloid yang melihatnya aja sangat kaget dan sangat kagum dengannya. Karena ternyata kemampuan Yiva itu sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh peri hutan dan itu adalah kekuatan yang sangat langka. Tentu Saika langsung meminta Liloid untuk jangan menyebarkannya dan dia pun setuju akan hal itu. Ya, selama beberapa hari itu mereka selalu memasuki dungeon level lemah dan masih dipandu oleh para petualang lainnya. Sampai mereka dianggap siap untuk memasuki dungeon yang lebih sulit dan tidak butuh panduan lagi. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.